Bab 1627, Energi Pedang Takdir. Sewaktu aura mengerikan itu datang ke dunia ini, semua orang di lokasi merasakan tekanan yang mengerikan. Total ada 169 orang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki paruh baya berjubah hitam. Dia memegang pedang bersarung di tangan kirinya, rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Tatapan matanya dalam, dengan aura menakutkan. Master yang berada di atas tingkat dewa. Di belakangnya, ada 9 master misterius berbaju besi hitam. 9 orang ini juga master yang berada di atas tingkat dewa. Karena aura yang mereka pancarkan jauh melampaui tingkat dewa. Semua master di belakang ke-9 orang ini setidaknya berada di tingkat dewa. Bukan hanya itu saja, aura para master tingkat dewa ini jauh di atas aura master tingkat dewa dari peradaban dewa. Tanah Tandus Timur. Ini adalah peradaban kosmik lain yang sangat kuat, pernah terlibat dalam perang besar dengan peradaban dewa yang sedang berada di puncaknya. Walau kalah, mereka tidak punah dan sekarang bangkit kembali. Meila memandang semua master di depannya dan tidak terkejut. Dia menoleh ke arah Guru Penatau sambil bertanya, apakah Master Tong Huang memimpin mereka untuk mengorbankan semua makhluk? Guru Penatau mengangguk. Meila memandang Guru Penatau. Karena kamu. Guru Penatau tersenyum sambil berujar. Ya. Meila berujar pelan, Guru Penatau, kamu sudah melakukan dosa. Guru Penatau memandang para master negara es yang berlutut sambil berujar penuh senyum, Nona Meila, walau kamu tidak mengorbankan makhluk hidup apapun, bukankah orang-orang di peradaban kosmik yang kamu dirikan ini juga melakukan dosa? Perbedaannya adalah orang-orang di Tanah Tandus Timur memberikan kematian yang cepat kepada makhluk hidup di bawah, sementara orang-orang kamu menyiksa mereka secara perlahan. Menurut pendapatku, tidak ada bedanya. Meila tidak bicara, hanya memandang Sander di medan perang di kejauhan. Guru Penatau seperti tahu apa yang dipikirkannya, sambil berujar, dia tidak mungkin berhasil. Meila tersenyum sambil bertanya, kenapa? Guru Penatau berujar, kamu lebih baik darinya. Di antara orang-orang yang pernah kulihat, selain orang-orang dari keluarga yang hanya dewa sejati dan ketua Jennifer yang bisa dibandingkan denganmu. Tapi akhirnya kamu juga gagal, kan? Meila menggelengkan kepalanya pelan. Guru Penatau, aku tidak ingin membahas Tao dengan kamu karena kamu tidak ingin menciptakan ketertiban. Kamu bukan mau alam semesta menjadi lebih baik, kamu hanya ingin pihak sendiri lebih baik. Kita tidak hanya memiliki pendapat yang berbeda, tetapi juga posisi yang berbeda, jadi tidak ada gunanya membahas Tao. Guru Penatau terdiam. Meila memandang Sander yang sudah haus darah di kejauhan, sambil berujar pelan, awalnya, aku sama sepertimu. Aku tidak menyangka dia bisa berhasil, jadi aku pergi mencarinya. Tapi kemudian, kupikir dia mungkin bisa berhasil. Guru Penatau berujar, persoalan di daerah kumuh. Kalau aku bilang dia melakukan itu karena dia sudah menebak identitasmu, apakah kamu akan kecewa? Jangan berpikir itu mustahil. Dia adalah salah satu orang terpintar yang pernah kutemui. Kebijaksanaannya tidak kalah dengan ayahnya. Bahkan, dalam hal menjaga kerahasiaan, dia jauh lebih baik dari ayahnya. Meila menoleh ke arah Guru Penatau sambil berujar penuh senyum, kalau dia melakukan itu karena sudah menebak identitasku itu akan bagus sekali. Guru Penatau mengernyit lalu menoleh ke arah Meila, bingung sejenak belagus apa. Meila tersenyum sambil bertanya, bukankah bagus kalau pintar? Guru Penatau memandang Meila dan tidak berujar apa-apa. Meila menoleh untuk melihat Sander di kejauhan, dengan tatapan mata yang rumit. Tidak ada yang menginginkannya menjadi raja pendukung, dan musuhnya adalah monster tua setingkatmu.
Kalau dia tidak lebih pintar, dia pasti sudah dibunuh olehmu sejak lama, kan? Guru Penatau berujar, jadi, walau dia menyelamatkan orang-orang malang itu karena dia tahu identitasmu, kamu tetap merasa itu bermakna. Tentu saja. Meila menjawab dengan tegas, seorang lelaki sejati dinilai dari perbuatannya, bukan dari hatinya. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hal hati. Guru Penatau, kamu bahkan tidak mengerti hal ini. Kenapa aku merasa kamu sangat bodoh? Sambil berbicara, dia melirik Guru Penatau dengan hina. Guru Penatau tercengang. Guru Penatau juga memandang Sander dan terkekeh. Nona Meila, aku kesulitan memahami alasan kamu begitu bertekad untuk mengikuti jalan yang tidak membuahkan hasil. Tentu saja, semua ini tidak penting lagi. Tidak peduli apapun tatanan atau peradaban yang ada, dunia ini akan selalu didominasi oleh pihak yang lebih kuat. Meila mengangguk. Dia melirik ke arah master dari tanah tandus timur yang tidak jauh dari sana sambil berujar penuh senyum, untuk masalah besar seperti ini, Master Tong Huang tidak datang sendiri. Guru Penatau berujar sambil tersenyum, Nona Meila, coba kamu tebak. Meila tidak bicara. Matanya kembali tertuju pada Sander di kejauhan. Di waktu ini, pertarungan antara Sander dan Yona sudah benar-benar sengit. Mata Sander merah, tapi dia tidak mengaktifkan garis keturunannya. Namun, karena pertarungan yang gila ini, kekuatan garis keturunan iblis gila di dalam tubuhnya sudah mulai bergejolak. Garis keturunan ini seringkali berada di luar kendali Sander terutama saat Sander menggila. Karena pertarungan yang gila-gilaan ini, niat pedang ketertiban yang baru saja ditingkatkan menjadi semakin kuat. Bukan hanya niat pedang ketertiban, tetapi juga kekuatan pedang tak tertandingi menjadi semakin kuat dalam pertempuran sengit itu. Namun, lawannya, Yona, juga sangat kuat. Menghadapi dua teknik pedangnya yang mengerikan, Yona tidak takut dan menghadapinya secara langsung. Duar. Sewaktu suara gemuruh terdengar, ruang tempat mereka berdua berada langsung meledak. Kekuatan waktu dan cahaya pedang yang sangat banyak berhamburan, memusnahkan semua yang ada. Sander dan Yona juga pada mundur. Sesudah berhenti, Sander menarik napas dalam-dalam. Di waktu ini, dia merasakan dua jenis niat pedang di dalam tubuhnya bergejolak. Terlebih lagi, kedua jenis niat pedang sudah mencapai titik kritis di waktu ini. Hanya butuh satu kesempatan bagi kedua jenis niat pedang untuk berubah lagi. Bertarung. Sander memandang Yona di kejauhan. Yona juga sedang memandangnya di waktu ini. Aura yang terpancar dari Yona beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Pertarungan keduanya level monster. Semakin bertarung, semakin kuat. Mata Yona tiba-tiba tertutup perlahan. Dia mengepalkan tangannya perlahan. Kekuatan waktu yang sangat banyak tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Bukan hanya itu saja, miliaran jalan waktu muncul antara langit dan bumi. Fenomena Tao. Aura Yona meroket tajam di waktu ini, sekarang sudah luar biasa kuat. Matanya tiba-tiba terbuka, dan tiba-tiba, sebuah patung waktu yang agung dan besar tiba-tiba terbentuk di belakangnya. Patung waktu ini tingginya puluhan ribu kaki, terbentuk dari kondensasi sungai waktu. Ini memancarkan napas waktu yang mengerikan, luas dan dahsyat, bak derasnya air terjun, amat mengerikan. Tiba-tiba patung waktu raksasa itu membuka matanya lebar-lebar, lalu meninju Sander yang berada di ujung pukulan ini secara langsung mempengaruhi miliaran sungai waktu di daerah li sekitarnya. Mereka berkumpul dari pukulan itu bak sungai. Dengan bantuan mereka, kekuatan pukulan patung waktu raksasa ini tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Di luar, Guru Penatau tertawa. Dia sudah mencapai Dao, melampaui Dao, dan mengendalikan Dao.
Nona Meila, bagaimana kekuatan Nona Yona dari tanah tandus timur ini? Meila tidak bicara. Kekuatan pukulan Yona secara langsung menembus ruang yang sangat banyak, bahkan master-master di luar pun tertekan hingga kesulitan bernapas. Menghadapi pukulan ini, Sander di kejauhan menarik napas dalam-dalam lagi. Dua jenis niat pedang melonjak dalam tubuhnya dan akhirnya menyatu. Niat pedang ini melambangkan keinginan semua makhluk hidup dan tidak bermusuhan. Sander memandang tinju yang menghantamnya. Di waktu ini, di bawah tekanan aura yang menakutkan itu, dia sudah tidak bisa bernapas. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, yang hanya semangat juang. Serang. Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke angkasa, menghantam bayangan tinju raksasa itu. Melawan langsung. Sesudah dua teknik pedang bergabung, aura Sander juga meroket. Garis-garis aura pedang menyapu dan mengikutinya untuk menghantam tinju raksasa itu. Duar. Di bawah tatapan semua orang, di area tempat Sander dan Yona berada, kekuatan waktu dan cahaya pedang yang sangat banyak meledak bak gunung berapi menyapu bersih segalanya, membuat ruang hancur dan musnah. Sander dan Yona terpental bersamaan sesudah terbang dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Sander terjatuh dengan keras di suatu ruang. Potongan ruang itu runtuh, kekuatan pedang tak tertandingi dan niat pedang ketertiban di sekelilingnya hancur lalu berkumpul lagi, kemudian berkumpul dan hancur lagi. Di kejauhan, Yona berhenti untuk melihat ke bawah. Ada niat pedang yang tertancap di dadanya. Itu adalah pedang yang dibentuk oleh kekuatan pedang tak tertandingi dan niat pedang ketertiban. Pedang itu sedang gila-gilaan menghancurkan vitalitasnya. Di belakangnya, patung waktu raksasa sudah hancur berkeping-keping dan perlahan-lahan runtuh. Kekuatan waktu yang sangat banyak menyebar ke segala arah, sungai waktu miliaran tahun di sekitarnya juga perlahan menghilang. Yona menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya, dan berusaha keras menekan niat pedang di tubuhnya. Namun, tubuhnya masih hancur sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak kalah. Di kejauhan, Sander berdiri dengan susah payah. Tubuhnya sudah hancur. Bukan hanya itu saja, kesadarannya juga agak kabur, karena pukulan tadi terlalu mengerikan. Di luar, Guru Penatau tiba-tiba tertawa sambil berujar, "Nona Meila, mereka tidak akan bisa membunuh satu sama lain, jadi tidak ada gunanya bertarung lagi. Bagaimana menurutmu?" Meila mengangguk dan melangkah maju, langsung datang ke sisi Sander. Sander menoleh untuk melihat Meila. Di waktu ini, dia juga sangat mengenaskan, tubuhnya hancur dan mukanya berlumuran darah. Meila tersenyum sambil bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Sander menyeringai. "Lumayan juga." Meila mengangguk. "Ada sesuatu yang mau kukatakan padamu." Sander tiba-tiba meraih lengannya dan memandang Meila. "Aku masih punya cadangan." Dia tahu apa yang ingin dikatakan Meila. Meila tersenyum, "Kenapa kamu begitu pintar?" "Benar-benar deh." Sander memandangnya tanpa berujar apa-apa. Meila berujar pelan, "Kamu masih ingat enggak aku pernah menjanjikanmu sebuah hadiah?" "Oh tidak, dua hadiah, hadiah besar dan hadiah kecil." "Hadiah kecil adalah aura dewa dalam stempel suci, dan hadiah besar." Sander menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Meila memandang darah yang terus mengalir keluar dari mulut Sander. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyekanya. "Apa kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu? Aku sakit. Penyakitku disebabkan oleh dua alasan. Pertama, ada beberapa masalah dengan hati taoku sendiri. Seperti kamu, aku pernah meragukan diriku sendiri. Apakah semua hal yang kulakukan bermakna? Aku bahkan berpikir,
Kenapa tidak menghancurkan tatanan seperti itu secara langsung dan membiarkan diriku naik ke tingkat yang lebih tinggi? Sambil berbicara, dia tertawa. Alasan kedua adalah ada masalah dengan ketertibanku. Aku adalah sumber ketertiban. Kalau ada masalah dengan ketertiban, tentu saja aku akan mengalami masalah. Aku butuh seseorang untuk memperbaiki masalah ketertibanku. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyelanya, Nona Meila. Meila juga menyelanya, dengarkan aku tahu kamu masih punya cadangan, keluarga yang, energi pedang bibimu. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Energi pedang Sander perlahan melayang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Meila memandang energi pedang itu sambil tersenyum. Kamu sangat pintar, kamu pasti tahu kalau ini adalah ujian yang diberikan bibimu. Sander berujar dengan serius, aku sudah berusaha. Meila menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Sambil berbicara, dia memandang Sander. Dia ingin memisahkanmu sepenuhnya dari keluarga yang. Ketika kamu tidak lagi mempunyai bibi, paman, kakek, atau keluarga yang di hatimu, maka kamu benar-benar bisa menjadi dewa bagi dirimu sendiri. Kamu paham semua itu, kan? Sander mengangkat kepalanya dan memandang ke arah para master dari tanah tandus timur dan guru pena Tao di ujung. Dia berujar pelan, apa gunanya aku patung? Ada gunanya. Meila menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut lagi. Dia sudah membuka jalan bagi masa depanmu, tapi kamu yang harus menjalaninya sendiri. Sander menggelengkan kepalanya sambil berujar dengan sedih, aku tidak bisa mengalahkan guru pena Tao, benar-benar tidak bisa, juga tidak bisa menang darinya. Dia selalu ada di depanku. Tidak peduli apa yang kulakukan, itu tidak berguna. Meila berujar pelan, kalau kamu saja tidak bisa mengalahkannya, bagaimana kamu bisa bersaing dengan bibimu dan yang lainnya pada akhirnya? Sander memandang Meila. Meila mengeluarkan liontin giok ungu yang rusak dengan tulisan, Tao, terukir di atasnya, lalu menggantungkannya di lehernya. Dia pun berujar pelan, aku tahu kamu sedang menderita, amat sangat menderita. Hatimu sangat tersiksa. Aku juga tahu betapa sulitnya bagimu untuk menangani semua ini sendirian. Aku akan menemanimu, kita akan menderita bersama, aku akan menanggungnya bersamamu. Sesudah berujar demikian, dia berbalik dan berjalan ke arah guru pena Tao. Sander tanpa sadar ingin menariknya, tapi gagal. Meila sudah berada di depan guru pena Tao. Guru pena Tao memandang Meila yang sedang mendekat sambil berujar, Norma Meila, kalau kamu tidak mengorbankan semua makhluk hidup, kamu tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau kamu tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, kamu tidak akan bisa menang melawanku. Meila tersenyum sambil berujar, oh ya. Selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Guru pena Tao memicingkan matanya sedikit. Putuskan lingkaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum selesai dia bicara, rune emas yang sangat banyak tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Walau guru pena Tao terkejut, dia segera tenang, itu tidak cukup, Nona Meila, itu masih jauh dari cukup, haha. Dia mengayunkan lengan bajunya, lalu segel Dao terangkat ke langit dan menyapu bersih segalanya. Namun, di waktu berikutnya, seberkas cahaya dewa langsung menekan segel Dao-nya. Dalam cahaya dewa itu, ada Meila. Tatapan guru pena Tao sangat tajam. Dewa, kamu mau coba menyegelku? Kamu masih belum bisa. Selain keempat orang itu, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa melakukan apapun padaku. Sesudah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, miliaran jalan melesat ke langit untuk melawan cahaya dewa.
Sejak itu, Meila dalam cahaya dewa tiba-tiba terbakar. Dalam sekejap, aura cahaya dewa meroket puluhan ribu kali lipat. Gila! Guru Penatao terkejut sambil berujar, Kamu sampai mengorbankan dirimu sendiri, apa kamu? Apa kamu gila? Meila tidak berbicara. Dia berjalan perlahan-lahan. Setiap kali langkah yang diambilnya, miliaran jalan Guru Penatao akan berkurang satu kaki. Satu langkah satu berkurang. Di waktu ini, semua makhluk yang percaya kepada dewa di seluruh peradaban dewa bisa dengan jelas merasakan kehendak dewa dalam tubuh mereka menghilang. Guru Penatao memandang Meila dalam cahaya dewa dengan tak percaya. Tidak mungkin. Walau kamu mengorbankan dirimu sendiri, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sesudah itu, dia mendesak jalannya sendiri, tetapi sia-sia. Setiap kali Meila melangkah, jalannya akan menyempit satu kaki. Namun, tubuh dan jiwa Meila sendiri secara bertahap menjadi ilusi. Nona Meila. Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke arah Meila, tetapi begitu mendekat, dia ditekan oleh kekuatan misterius dan tidak bisa bergerak. Sander memperhatikan Meila menghilang sedikit demi sedikit. Tanpa ragu, dia mengeluarkan energi pedang yang diberikan bibinya. Namun, saat dia mengeluarkan energi pedang, niat pedang ketertiban dan kekuatan pedang tak tertandingi di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, kedua niat pedangnya akan kembali ke nol. Walau begitu, Sander tetap tidak ragu-ragu dan ingin menggunakan aura pedang, tetapi di waktu ini, Meila menggelengkan kepalanya padanya. Di matanya, ada ketegasan dan sedikit permohonan, Sander, jalanku sudah berakhir. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi, tapi cita-citaku masih ada. Kita sama-sama berharap dunia ini menjadi lebih baik. Kamu bantu aku jalani jalan selanjutnya, ya. Dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia selalu ingin sepenuhnya menyingkirkan gelar raja yang mengandalkan dukungan. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran-pemikiran ini, dia ingin memenuhi keinginannya. Mereka memiliki cita-cita yang sama. Dan untuk mencapai cita-cita ini, Sander tidak bisa menjadi raja yang hanya mengandalkan dukungan, dia harus menjadi orang terkuat di dunia ini. Melihat Meila menghilang sedikit demi sedikit, permohonan serta tekad di matanya membuat Sander berangsur-angsur linglung. Tiba-tiba dia berlutut, memandang energi pedang takdir yang tergantung di telapak tangannya. Ketika melihatnya, dia menjadi gila, air mata mengalir deras. Aku tidak akan pernah memanggil bibi lagi, tidak akan pernah memanggil kakek lagi, tidak akan pernah memanggil paman lagi, tidak akan pernah memanggil anggota keluarga yang lagi. Tidak akan manggil lagi, tidak akan pernah. Selesai berbicara, dia mengendurkan tangannya dengan gemetar, energi pedang takdir perlahan-lahan jatuh. Bersambung.